بسندنا المتصل الشيخ علي الصبوني رحمه الله تعالى قدس الله سره وأدام نفع بعلومه وبركاته ونفحاته ومداته وكرامته في الدارين آمين. Al-ahkam syari'atu, hukum hakam syariat yang bisa dikutip dari ayat sebelumnya. Al-hukmul awal, hal al-umratu wajibatun kal haji. Apakah umroh itu hukumnya wajib sama dengan haji? Ikhtalafal fuqaha'u fi hukmil umrati. Berbeda pendapat ahli fikih tentang hukum umroh. Fazahaba Syafi'atu wal Hanabilatu ila annaha wajibatun kal haji. Maka berpendapatlah ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah kepada sesungguhnya umroh itu hukumnya wajib sama dengan haji. Wa huwa marwiyun, dan dianya pendapat diriwayatkan dari Sayyidina Ali, Sayyidina Abdullah bin Umar dan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhum. Wa zahabal malikiyatu wal hanafiyatu ila annaha sunnatun. Berpendapat ulama Malikiyah dan ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hanafiyah kepada sesungguhnya umroh hukumnya sunnah, dan dianya pendapat diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Jadi umroh ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Adilatus Syafi'iyah wal Hanabilah, dalil-dalil ulama Syafi'i dan ulama Hanabilah yang mengatakan umroh adalah wajib. Istadalla Syafi'iyah wal Hanabilah ala mazhabihim, telah berargumen, telah menjadikan dalil oleh ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah di atas mazhab mereka, pendapat mereka yang mengatakan umroh hukumnya wajib, bi bid'ati adillatin, dengan beberapa dalil. Bid'ah jumlah 3 sampai 9. Jadi lebih daripada 3 sampai 9 dalil. Nujizuha, yang kami ringkas akannya dalil-dalil, fima yali, pada pembahasan berikut. Pertama, firman Allah SWT yang berbunyi, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah oleh kalian haji dan umroh karena Allah. Faqad amaratil ayatu bi'itsmam, maka sungguh telah memerintahkan oleh ayat tersebut dengan menyempurnakan. Apa itu itmam? Wa huwa, dan dianya itmam adalah asyai'u wa ityanu bihi kamilan taman. Fi'lu syai'i, melakukan sesuatu, wa ityanu bihi, dan mendatangkan dengannya sesuatu, kamilan, hal keadaan sempurna, taman, sempurna, itu sama maknanya. Padalla alal wujub, maka menunjukkan ia perintah kepada wajib. Itu dalil pertama. Maka menunjukkan ia perintah kepada wajib, sebagaimana Allah memerintahkan menyempurnakan haji, Allah juga perintahkan menyempurnakan umroh. Atimmu atau itsmam itu adalah fi'lu syai'i wa ityanu bihi kamilan, melaksanakan sesuatu secara sempurna. Nah, kalau disuruh melakukan sesuatu secara sempurna, berarti sesuatu itu wajib.
Nah, begitu jalan berpikirnya. Kenapa ayat itu bisa menjadi dalil atas wajibnya umroh? Dalil kedua, ma sabata anhu, hadis yang sabit darinya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab sahih, annahu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, itu pernah berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi, kepada sahabat-sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana ma'ahu hadiyun, siapa saja yang ada bersamanya hadiah, falyuhallila, hendaklah dia berniat haji dan umroh. Yuhilla artinya berniat serta talbiyah. Itu mana dasar yuhilla. Ini Nabi katakan ketika haji wada, haji pertama dan terakhirnya Rasul. Nabi haji hanya satu kali seumur hidup, yaitu Hajjatul Wada. Maka pada haji tersebut Nabi sabdakan, siapa yang membawa hadiah. Apa hadiah kemarin? Yang dibawa dari kampung halaman untuk dihadiahkan ke masyarakat tanah haram tanpa ada yang mewajibkannya. Nah, itu ada di halaman berapa begitu tafsiran hadiah. Jadi ketika Hajjatul Wada, orang-orang yang punya hadiah Nabi perintahkan untuk melakukan haji qiran. Hendaklah dia niat haji dan umroh sekaligus. Maka ikhtilaf ulama, haji Nabi di Hajjatul Wada itu haji apa? Haji qiran kah? Haji ifrad kah? Nah, di antara sahabat ada yang haji tamattu. Nah, maka Nabi memerintahkan sahabat yang punya hadiah hendaklah berniat haji dan umroh. Berarti diperintahkan sekaligus. Nah, kalau diperintahkan sekaligus itu menunjukkan umroh juga wajib. Salisan, yang ketiga, maruwiya anhu, hadis yang diriwayatkan darinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dakhaltul umrata fil haji ila yaumil qiyamah, aku masukkan umroh ke dalam haji sampai hari kiamat. Aku masukkan umroh ke dalam haji sampai hari kiamat. Ini dalil yang mengatakan haji yang terbaik itu adalah haji qiran. Ada pendapat mengatakan haji ifrad karena perjuangannya berat. Ada mengatakan haji qiran karena hadis ini. Nabi memerintahkan melakukan haji qiran sampai hari kiamat. Kalau umroh dimasukkan dalam haji, berarti umroh hukumnya wajib. Nah, tiga dalilnya. Adillatul Malikiyah wal Hanafiyah, dalil-dalil ulama Maliki dan Hanafi. Wastadalal Malikiyatu wal Hanafiyatu, berdalil ulama Maliki dan Hanafi atas annal umrata sunnatun, sesungguhnya umrah hukumnya sunnah, bima yali, dengan dalil-dalil berikut. Pertama, adamu zikr umrah fil ayat, tidak disebutkan umrah di dalam ayat-ayat, tidak disebutkan umrah dalam ayat-ayat dalat ala faridatul haji, yang menunjukkan ia ayat atas wajibnya haji.
Jadi kata ulama Hanifiyah, tidak ada ayat yang bercerita tentang wajib haji menyebutkan tentang umroh. Seperti firman Allah, walillahi 'alan nasi hajjul bait. Nah, itu kan ayat yang mewajibkan haji. Ada umroh? Enggak ada. Yang kedua, firman Allah yang berbunyi, wa adzim fin nasi bil hajj. Seru oleh wahai Ibrahim pada manusia untuk melakukan haji. Jadi Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah menyeru manusia untuk haji. Hak Allah terhadap manusia menunaikan haji. Nah, dalil Hanafiyah ini dibantah oleh ulama Syafi'iyah dengan dalil apa bunyi ayat yang berbunyi Hajjul Akbar. Yang ada kalimat Haji Akbar. Yauma Hajjil Akbar. Abu Nah, ulang lagi. Wa adzanu minallahi wa rasulihi ilan nasi yaumal hajjil akbar. Seruan dari Allah kepada Rasul bagi manusia pada haji akbar. Nah, kata Imam Syafi'i, haji akbar itu apa? Haji. Berarti kalau ada haji akbar, ada haji kecil. Apa itu haji kecil? Umroh. Berarti umroh masuk dalam walillahi 'alan nasi hajjul bait. Hak Allah kepada manusia melakukan haji ke Baitullah. Nah, haji terbagi dua, haji akbar, haji. Nah, itu dalil Imam Syafi'i mengatakan bagaimana pemahamannya tentang. Nah, karena kalau bukan Allah katakan haji akbar, gak mungkin Allah katakan haji akbar tidak ada lawannya. Nah, pasti ada lawannya. Itu untuk dalil pertama. Dalil pertama Hanafiyah dan Malikiyah yang mengatakan tidak ada ayat yang mewajibkan haji yang bercerita tentang umroh. Dibantah oleh ulama Syafi'iyah, bukan oleh ulama Syafi'iyah, dibantah oleh Imam Syafi'i. Nah, ketika beliau datang ke Kufah, jumpa dengan murid Imam Abu Hanifah, berbicara tentang haji, Imam Syafi'i katakan umroh hukumnya wajib. Lalu Muhammad bin Hasan atau Qadi Abi Yusuf mengatakan umroh tidak wajib, mengukakan dalil ulama Hanafiyah yang mengatakan tidak ada ayat yang mewajibkan haji bercerita tentang umroh. Kemudian Imam Syafi'i menyuruh Muhammad bin Hasan membaca ayat tadi, wa adzim fin nasi wa adzanu minallahi wa rasul fin nasi yaumal hajjil akbar. Nah, akhirnya pada saat itu Muhammad bin Hasan hanya tersipu malu saja. Tersipu malu. Kenapa? Karena beliau tak sempat bertanya sama gurunya tentang hal ini. Gurunya sudah meninggal, tak sempat melaporkan argumen ini. Dan Muhammad bin Hasan tidak punya argumen untuk membantah hal ini. Nah, ingat, coba baca di sana. Haji akbar, berarti ada haji asghar. Haji asghar adalah umroh. Berarti sudah masuk umroh dalam tadi walillahi 'alan nasi hajjul bait. Masuk umroh di sana. Yang kedua, kalau mereka katakan innal ahaditsis sahihah, sesungguhnya hadis-hadis sahih allati bayyanat, yang menjelaskan ia hadis-hadis sahih qawaidal Islam,
akan dasar-dasar Islam, lam yarid fiha, tidak warid, tidak terdapat di dalamnya hadis sahih oleh penyebutan umrah. Padahal zalika ala umrata laysat bi firdatin, maka menunjukkanlah demikian keadaan dan kondisi. Tidak ada satu pun hadis sahih yang menjelaskan tentang dasar Islam atau rukun Islam yang menyebutkan tentang umrah. Menunjukkanlah hal demikian di atas, sesungguhnya umrah itu tidak wajib. Wa anha taftalifu fil hukmi anil haji, sesungguhnya umrah itu berbeda, ya umrah di segi hukum dari haji. Nah, dalil ulama Syafi'iyah tetap dengan ayat yang tadi. Nah, ulama Syafi'iyah tetap dengan ayat yang tadi. Rukun Islam ada 5. 1, syahadatu alla ilaha illallah, wa iqamas shalah, wa ita'az zakah, shaum Ramadan. Nah, hajjul bait. Nah, haji ke Baitullah. Nah, kata ulama Syafi'iyah, umrah masuk dalam haji dengan ayat yang tadi. Berarti 2 dalil dengan 1 ayat, selesai. Dalil yang ketiga, hadis yang datang dari Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, haji adalah jihad, umrah adalah tatawwu. Haji jihad, umrah adalah ibadah sunnah. Di bawah dikatakan hadis akan oleh Imam Nusaybah, Abdul Humaid, Ibnu Majah, dan hadis itu juga disebutkan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Nah, tentu beliau punya jawabannya, bukan berarti Imam Syafi'i enggak tahu hadis itu. Disebutkan beliau di kitab Al-Um. Cuma saya tidak tahu apa komentar Imam Syafi'i tentang hadis ini. Yang keempat, hadis andakan dari Sayyidina Jabir bin Abdullah, anna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki, sa'ala, pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang umrah. Ay wajibatun hi, apakah wajib umrah tersebut? Apa kata Nabi? Tidak. Wa an a'tamiru khairul lakum, bahwa kamu umrah itu baik bagi kamu. Dalil yang kelima, wa ajabu anil ayat wal hadis, mereka menjawab untuk ayat dan hadis-hadis allati istadalla biha Syafi'iyah, yang menjadikan dalil dengannya oleh Imam Syafi'i. Faqalu, mereka mengatakan, innaha mahmulatun ala ma kana ba'da syuru', sesungguhnya ayat hadis tersebut ditempatkan di atas kondisi yang ada ia seseorang setelah masuk, setelah memulainya. Ulama Syafi'iyah menjadikan dalil apa tadi? Wa atimul hajja wal umrata, memang wajib menyempurnakan umrah. Kapan? Kalau sudah masuk, kalau sudah ihram, wajib sempurnakan umrah. Tapi sebelum ihram, ada nggak mewajibkan umrah? Nah, itu jawaban mereka. Nah, wajib menyempurnakan kalau orang dah mulai. Memang betul itu. Kalau orang sudah mulai umrah, wajib diselesaikan. Tapi ada dalil nggak mewajibkan dia untuk memulai? Bukan untuk menyempurnakan, tapi untuk memulai. Itu bantahan daripada ulama Hanafiyah. Fa inna ta'bira bil itmam mushir bi annaha kana qad syara'a fi, maka sesungguhnya takbir, ungkapan, redaksi dengan bahasa itmam, wajib menyempurnakan. Mushirun, itu memberitahukan, ia ungkapan, bi annahu, dengan bahwa sesungguhnya seseorang, bi annahu, dengan bahwa sesungguhnya seseorang, kana, ada ia seseorang, qad syara'a fihi, sungguh telah masuk di dalamnya umrah.
dan ini wajib dengan sepakat ulama. Nah, kalau sudah ihram wajib diselesaikan, ini tidak ada khilafiyah. Berkata Allama Syaukani, wa hadza wa in kana bu'dun, ini walaupun ada padanya itu jauh, lakinnahu akan tetapinya wajibul masiru ilaihi jam'an bainal adillah, wajib berjalan atau wajib kembali kepadanya penjelasan ini untuk menggabungkan antara beberapa dalil. Wahaza, dan ini uraian daripada ulama Hanafi, walaupun ada padanya uraian itu bogdon, jauh untuk dibenarkan, jauh untuk diterima, akan tetapinya wajib kembali, wajib merujuk kepadanya uraian demi menggabungkan antara beberapa dalil. Wala siyama, apatah lagi, terlebih-lebih ba'da tasrihihi, setelah menjelaskannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bima taqaddam, dengan sesuatu yang telah terdahulu pada hadis Sayyidina Jabir bin Abdullah dari tidak wajibnya umroh. Wa ala hadza, berdasarkan di atas ini, yuhmalu ma warada mimma fihi, ditanggungkan apa saja yang warid, yuhmalu ma warada, ditanggungkan apa saja yang warid, mimma fihi, dari dalil-dalil yang di dalamnya menunjukkan kepada wajibnya umroh. Dalil nomor 5, ketika Imam Syafi'i dan Hanabilah, Imam Ahmad bin Hanbal mengetengahkan dalil wajib haji, yaitu wa atimul hajja wal umrata lillah, wajib kalian menyempurnakan haji dan umroh. Kata ulama Hanafiyah dan Malikiyah, ayat tersebut berbicara dalam kondisi ketika orang sudah niat umroh, ketika seseorang sudah ihram dengan umroh, maka dia wajib menyelesaikannya sampai selesai. Ke sana maksudnya wajib itmam, bukan menunjukkan wajib umroh, tapi wajib menyelesaikan kalau sudah memulainya. Wajib menyelesaikannya itu seluruh ulama sepakat, nggak ada khilafiyah. Tapi tidak bisa ayat ini menjadi dalil wajib umroh, hanya wajib menyelesaikan umroh. Kata Imam Syaukani, penjelasan tersebut sulit untuk diterima. Nah, jauh untuk diterima kalau ditakwilkan ke situ. Kata beliau, bagaimana lagi? Mesti juga kita mengambil penjelasan tersebut. Demi apa? Demi menggabungkan beberapa dalil. Apatah lagi, hadis Sayyidina Jabir bin Abdullah, terus terang Nabi katakan di sana umroh tidak wajib. Kemudian juga apa saja dalil-dalil yang mengatakan umroh wajib, kita akan tempatkan ke sini. Wajib bukan memulai umroh, tapi wajib menyelesaikan umroh. Jadi nabung umroh, tetap jadi nabung, tak wajib. Allah Allah. Bismillah, alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam, Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aku katakan, la'alla hadzal ra'ya yakunu arjahan.
Semoga bisa saja ini pendapat ada ia itu lebih kuat. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi Syekh Ali As-Sabuni mentarjih pendapat ulama Hanafi dan Hambali, Hanafi dan Maliki. Jadi umrah sunnah enggak wajib. Umrah enggak wajib. Tak apa malah enggak wajib. Simpan saja untuk haji. Itu khilafiyah. Tentu ihtiyat. Yang jelas kalau orang haji pasti umrah. Orang umrah enggak bisa haji, kecuali kalau dia enggak mau pulang. Kalau berangkat yang terakhir, jangan coba-coba enggak mau pulang. Nanti kita menjadi penyebab travel itu diblokir karena telah membawa pendatang liar. Jadi kalau mau nggak pulang jangan keadaan travel, itu merusak usaha orang. Berangkat sendiri. Hukum yang kedua, apakah ihsar itu mencakup sakit dan musuh? Fa in uhsirtum, kalau kalian ditahan, apakah ihsar itu mencakup masalah sakit dan musuh? Ketemu sama musuh? Ikhtalafal ulama, berbeda para ulama tentang sebab alladzi bihi ihsar, sebab yang terjadi dengannya sebab oleh ihsar. Walladzi yubihu lil muhrim at-tahallula minal ihram, dan sesuatu yang membolehkan ia sesuatu bagi orang ihram untuk tahallul dari ihramnya. Jadi beda pendapat ulama. Apakah sebab, apakah sesuatu yang menyebabkan orang boleh tahallul dari ihramnya? Fazahbal jumhuru, berpendapatlah jumhur ulama dalam hal ini Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal kepada annal ihsara la yakunu illa bil adu, sesungguhnya ihsar itu tidak terjadi ya kecuali dengan musuh. Nah, maka orang yang tidak boleh melewati perbatasan karena pendatang ilegal itu bukan ihsar namanya. Orang yang takut karena ditangkap oleh penagih hutangnya itu tidak ihsar. Orang yang tidak bisa melakukan haji karena sakitnya kambuh tidak masuk ihsar. Menurut Imam Syafi'i, ihsar itu la yakunu illa bil adu, tidak terjadi kecuali dengan sebab musuh. Lianna ayatan nazalat fi ihsarin Nabi sallallahu alaihi wasallam amal hada Hudaybiyah, karena sesungguhnya ayat tersebut itu turun ia ayat tentang ihsarnya Nabi, tentang dikepungnya Nabi, ditahannya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun Hudaybiyah. Indama muni'a min dukhuli Makkah, tatkala dilarang ia Nabi sallallahu alaihi wasallam dari masuk kota Makkah. Huwa, dianya Nabi, wa ashabuhu, dan sahabat-sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kanu, dan adalah mereka Nabi dan sahabat, muhrimina bil umrati, mereka sudah ihram dengan umrah. Di mana ihramnya Ihsan? Di mana Nabi ihram? Di mana, Bu? Di Hudaybiyah.
Di mana? Zulhulaifah. Ihramnya di Zulhulaifah. Kan itu mikot orang Madinah. Kok di Hudaybiyah? Dia ihram di Zulhulaifah, terus jalan menuju Makkah, jalan sampai di Hudaybiyah dicegat oleh kafir Quraisy. Kamu mau kemana? Tapi kami mau umroh. Kata orang kafir Quraisy, nggak boleh umroh tahun ini, mesti pulang lagi ke sana. Jadi sudah ihram, tapi nggak boleh melanjutkan perjalanan. Siapa yang melarang? Musuh. Nah, ayat itu turun tentang musuh. Jadi kalau kita nggak boleh melanjutkan umroh karena musuh, baru masuk fa'in ukhsirtum. Tapi kalau tiba-tiba di jalan sakitnya kambuh, itu tidak masuk ukhsirtum. Dia haji wajib menyelesaikan umrohnya walaupun di atas kursi roda. Nah, begitu pendapat Imam Syafi'i. Khair. Berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas, la hasra illa hasral adu. Enggak ada istilah ditahan kecuali penahanan oleh musuh. Itu dalilnya. Berpendapatlah ulama Abu Hanifah, berpendapatlah Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala kepada annal ihsara, sesungguhnya ihsar yakunu itu ada ya ihsar min kulli habisin, dari setiap yang melarang, dari setiap penghalang, yahbasul hajja anil bait, yang menghalangi, ia menghalang akan orang haji untuk mendatangi Baitullah. Jadi kata Imam Abu Hanifah, ihsar itu terjadi dari setiap yang menghalang orang haji ke Baitullah. Apakah dari musuh, sakit, takut, habis nafkahnya, hilang kendaraannya, meninggal orang ihram akan istrinya di jalan. Dia pergi umroh dengan istrinya, sesuai di Zulhulaifah, terjadi kecelakaan mobil, istrinya meninggal. Akhirnya dia batalkan umrohnya dengan menyembelih hewan ternak, tahallul di tempat, karena dia mau mengubur istrinya. Dan selain demikian, dari uzur-uzur yang melarang, a'zaril maniyah, nyasar dia di padang pasir, gak jumpa-jumpa maka ada 3 hari 4 hari, tahallul lagi. Yang penting apa saja masalahnya yang menghalang dia nggak bisa sampai ke Makkah, itu disebut dengan ihsar menurut Imam Abu Hanifah. Hujjahnya Imam Abu Hanifah adalah zahir ayat, fa'in ukhsirtum. Zahir ayat, fa'innal ihsar, sesungguhnya kalimat ihsar sebagaimana dikatakan oleh ahli lughah, fa'innal ihsara, sesungguhnya ihsar sebagaimana dikatakan oleh ahli bahasa, yakunu bil marad, ada ya ihsar itu dengan sebab sakit. Adapun hasru, al-man'u wal habsu, mana dan habas, tertahan dan terhalang, ada ia dengan musuh. Falamma qala ta'ala, maka tatkala berkatalah Allah, fa'in ukhsirtum, walam yakul khusirtum. Allah katakan ukhsirtum, bukan khusirtum.
itu menunjukkan di atas sesungguhnya Allah arada, bermaksud ya Allah maya umum, sesuatu yang mencakup sakit dan musuh. Faham? Hah? Apa punya ayat? Usirtum. Usirtum. Apa fi'il madinya fatur? Hah? Naufal, apa fi'il madinya? Usirtum. Ahsara. Ahsara yuhsiru ihsar. Nah, uhsirtum, ahsara yuhsiru ihsar. Apa arti ihsar tadi? Yang barusan Musanif bilang, apa itu ihsar? Kama yakulu ahlul lugha yakunu bil marad. Terhalang gara-gara sakit, itu mana ihsar. Tapi kalau hasar, hasrun, hasara yahsuru, hasrun, itu mana wal habas, dicegah dan dilarang oleh musuh. Nah, sekarang di ayat menggunakan ihsar atau hasar? Ihsar. Ihsar sakit atau musuh? Sakit. Jadi Allah katakan usirtum, bukan usirtum. Nah, kenapa Allah menggunakan kalimat usirtum bukan usirtum? Supaya menunjukkan kalimat itu lebih umum, mencakup sakit dan musuh. Nah, mana lebih parah, dicegah musuh atau sakit? Nah, lebih parah musuh. Masa sakit? Sakit masih bisa dipikirin caranya. Kalau musuh lewat ditembak. Nah, kalau dikatakan uhsirtum, yang maknanya kamu tertahan gara-gara sakit, itu boleh tahallul di tempat, apalagi ditahan oleh musuh. Jadi disebut usirtum, keinginan Allah adalah supaya mencakup penghalang sakit dan penghalang musuh, bukan usirtum. Kecuali usirtum. Kalau usirtum boleh kamu katakan dihalang oleh musuh. Ini kembali kepada bahasa. Nah, sedangkan jumhur melihat kepada asbabun nuzul. Kenapa ayat itu turun? Karena musuh atau sakit? Ya, musuh ditempatkan, jangan karena sakit. Ulama Hanafiyah melihat kepada zahir ayat. Ayat menggunakan ihsar atau hasar? Ihsar. Ihsar sakit atau musuh? Ihsar sakit atau musuh? Ihsar sakit atau musuh? Lihat itu di kamus, di kitabnya. Apa? Sakit. Nah, yakunu bil marad. Itu dalil ulama. Ini kayak mana lagi Hanafiyah ini? Pindah lagi di Hanafi saya lagi. Wastadallah, dan beliau berdalil dengan hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud afta, memberikan fatwa, ya Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud, rajulan ludiwa, terhadap seseorang yang kena sengat. Nah, jadi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ditanya, ada seseorang jamaahnya kena sengat. Apa fatwa beliau? Bi annahu muhsar, orang itu telah ditahan. Wa amruhu ay yuhilla, urusannya dia boleh tahallul.
Ini dalilnya. Dan hujjah jumhur, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam ayat fa idza amintum. Nah, apabila kamu sudah aman. Nah, kalimat aman itu menunjukkan apa? Kalau ada bahasa aman menunjukkan apa? Sakit atau musuh? Musuh. Dan dianya ayat menunjukkan kepada sesungguhnya itu adalah ditahan oleh musuh, bukan ditahan oleh sakit. Walau kala minal marad, kalaulah ada itu dari sakit, sungguh Allah katakan fa idza bara'tum, apabila kalian sudah sembuh. Kemudian karena kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, la hasra illa hasrul adu, wa qayyada itlaqal ayat, dan memberi kait ia Sayyidina Abdullah bin Abbas akan mutlak ayat, wa huwa alamu bitanzil, dan dianya Sayyidina Abdullah bin Abbas itu lebih paham dengan Quran. Apa kata beliau? Saya tahu ayat ini turun di mana, turun kepada Nabi dalam keadaan bagaimana, turun gara-gara siapa, tempatnya di mana, itu saya tahu semuanya, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sementara ayat tersebut mutlak. Lalu beliau kait, la hasra illa hasrul adu, tidak ada penahanan kecuali penahanan musuh. Nah, kayaknya lebih kuat ini. Nah, mana lagi Imam Syafi'i? Kita lihat komentar daripada Syekh Ali As-Sabuni At-Tarjih. Wa la'alla mazhaba ila al-Hanafiyah yakunu arjah. Nah, mungkin baru semoga sesuatu yang berpendapat kepadanya oleh Hanafi ada ia itu lebih kuat. Semoga pendapat yang berpendapat kepadanya oleh ulama Hanafiyah ada ia itu lebih kuat, dan dianya pendapat Hanafi itu sesuai dengan zahir ayat yang mulia. Itu satu alasannya, karena sesuai dengan zahir ayat. Karena ayat menggunakan kalimat uhsirtum, bukan husirtum. Yang kedua, muafiq, sesuai dengan yusril Islam wa samahati. Nah, mudahnya Islam dan toleransinya Islam. Nah, Nabi SAW mencintai agama Al-Hanafiyah samhah, agama lurus dan mudah. Nah, ini sesuai dengan kemudahan Islam. Islam itu agama mudah. Masa ya orang sakit tidak pakai kasih cincin jantungnya, kambuh di tengah jalan, lalu tidak boleh tahlul? Masa juga orang sudah kecelakaan di tengah jalan dan dirawat dan dijahit kepalanya, selesai ihram sebelum umroh, itu wajib juga menyelesaikan umroh, nggak boleh tahalul. Sementara agama kan agama mudah. Nah, jadi cocoknya dengan hal ini adalah pendapat Hanafi. Wa qad ya'tadda bi aqwali ahli lughah wa qad i'tadda, sungguh memperkuat, i'tadoda itu diambil dari kalimat adoda. Nah, adoda artinya lengan, adud. I'tadoda artinya memperkuat. Sungguh memperkuat ia Imam Abu Hanifah dengan pendapat-pendapat ahli bahasa, ahli lughah. Fa innahum jami'an muttafiqun, maka sesungguhnya mereka ahli lughah semuanya itu sepakat
annal ihsar yakunu bil marad, sesungguhnya ihsar ada ia dengan sebab sakit, sementara hasru ada ia dengan musuh. Nah, ihsar dengan sebab sakit, hasar ada ia dengan musuh. Wal ayatu bi zahiriha, ayat dengan zahirnya ayat itu cenderung kepada taisir. Ayat dengan zahirnya itu cenderung kepada taisir, memberikan kemudahan. Fa innal maridal ladzi yastaddu maraduh kaifa yumkinuhu itmamul manasik, sesungguhnya orang sakit yang parah sakitnya. Fa innal maridal ladzi yastaddu maraduh, maka sesungguhnya orang sakit yang parah sakitnya, bagaimana mungkin akannya menyempurnakan ibadah manasik? Wasaqsul ladzi tadillu rahilatuh, dan bagaimana juga orang yang hilang kendaraannya, seseorang yang hilang kendaraannya atau hilang uangnya, kaifa yastati'u mutaba'atas safar, bagaimana dia mampu melanjutkan perjalanan, ma'annahu lam yu'adda yamliku nafaqatan wala zadan, serta sesungguhnya seseorang itu tidak dianggap memiliki nafkah dan perbekalan. Ma'anahu, beserta sesungguhnya seseorang, lam yu'adda, itu tidak dianggap memiliki nafkah dan perbekalan. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Man istata'a ilaihi sabila itu penafsirannya adalah yamliku nafaqatan wa zada. Dia punya perbekalan dan dia punya uang. Asbab punya bekal dan uang itulah dia pergi umrah atau haji. Ihramlah dia. Di tengah jalan hilang uangnya. Lalu kita katakan hilang uang itu tidak dianggap uzur, tidak boleh dia tahallul, harus juga melanjutkan. Bagaimana dia lanjutkan? Uangnya nggak ada, kendaraannya nggak ada. Sementara pada saat itu dia tidak dianggap lagi man istata'a ilaihi sabila. Wa hal yukalliful Islam ayastajidi minan nas? Apakah memaksa akannya orang tersebut oleh agama Islam untuk dia meminta-minta kepada manusia? Tentu jawabannya tidak. Nah, kalau tidak, maka kuatlah pendapat Hanafiyah. Alasan apa saja yang menghalang orang melanjutkan safar haji umroh boleh tahallul di tempat tersebut, termasuk sakit, hilang kendaraan, kemudian hilang perbekalan dan sebagainya. Wa hadha alladhi rajjahnahu huwa alladhi ikhtaru Syekhul Mufassirin, dan ini pendapat yang kami anggap kuat akannya pendapat, yaitu pendapat ulama Hanafi, huwa dianya pendapat yang memilih akannya oleh Syekhul Mufassirin Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala, haitsu qala, ketika berkata ia Imam Ibnu Jarir At-Tabari, ma nafsu, sesuatu yang redaksinya begini,
Apa kata beliau? Wa aulat ta'wilin bis-shawab fi qoulihi ta'ala fa in usirtum ta'wilu man ta'awwala bima'na fa in ahsarakum khawfu aduwin aw maradun aw illatun minal wusul ila al-bait aw ay sayyarakum khawfakum wa mardakum tusiruna anfusakum wa aulat ta'wilin, sebaik-baik ta'wil dengan dibenarkan pada firman Allah yang berbunyi fa in usirtum, itu adalah ta'wil orang yang mentakwilkan akannya dengan makna berikut: fa in ahsarakum khawfu aduwin, maka jika menghalang oleh kalian oleh takut kepada musuh, au maradun, atau menghalang akan kalian oleh sakit, au illatun, atau menghalang akan kalian oleh illah, sakit juga, dari sampai ke bait, dari sampai ke Ka'bah, artinya sayyarakum khawfukum, menjadikan akan kalian oleh rasa takut kalian, au maradukum, menjadikan akan kalian oleh sakit kalian, tuhsaruna atau tuhsiruna anfusakum, kalian menghalang diri-diri kalian, kalian menghalang diri-diri kalian, maka selanjutnya bayar fidyah. Nah, ini kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, takwil yang paling tepat untuk ayat fa in usirtum. Nah, menghalang akan kalian oleh musuh, sakit, atau alasan yang lainnya yang menghalang sampai ke Baitullah. Walau kana al-ma'na al-ayah ma zannahu al-muta'awwil min qawlihi fa in usirtum, jikalau adalah makna ayat, walau kana makna ayat, jikalau adalah makna ayat ma zannahu, sesuatu yang menzon akannya oleh orang yang mentakwilkan, yang menzon akannya oleh orang yang mentakwilkan dari firman Allah fa in usirtum, maknanya adalah fa in habasakum habisun minal adu, maka jika menahan oleh kalian, maka jika menahan akan kalian oleh orang yang menahan dari musuh, anil wusuli ilal bait, untuk sampai ke Baitullah, la wajaba ayakuna, sungguh wajib bahwa ada ia bunyi ayatnya fa in usirtum, bukan fa in usirtum, tapi fa in usirtum. Nah, ini perkataan daripada Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Jadi dengan rendah hati Syekh Ali As-Sabuni mentarjih pendapat Hanafiyah. Bukan beliau bermazhab Hanafi, bukan. Syekh Ali As-Sabuni mazhabnya Imam Syafi'i, tapi beliau mentarjih mazhab Imam Abu Hanifah. Alasan beliau mentarjih bukan pendapat beliau sendiri, tapi beliau mentarjih pendapat tersebut karena pendapat yang dipilih oleh Syekhul Mufassirin, yaitu Imam At-Tabari, tafsir Tabari. Nah, redaksinya begini, apa kata Imam At-Tabari? Sebaik-baik dari sekian takwil, yang lebih tepat, yang lebih cocok dikatakan benar adalah takwil ulama yang mengatakan fa in ahsarakum khaufu aduwin aw maradun aw illatun. Nah, kalau kalian ditahan oleh musuh oleh alasan apa saja untuk sampai ke Baitullah, boleh tahallul. Nah, kalaulah benar, kata beliau,
takwil seperti yang dikatakan oleh orang yang mengatakan fa'in habasakum aduun, kalau kalian ditahan oleh musuh, itu takwil pada ayat fa'usirtum, maka redaksinya bukan usirtum tapi usirtum. Nah, karena ihsar adalah sakit, sementara hasar adalah musuh. Aku tambahkan kembali penekanannya, kata Syekh Ali, wa yu'ayyidu, dan memperkuat juga oleh hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, annaha qalat, sesungguhnya Sayyidah Aisyah pernah berkata, dakhalan nabiyyu, telah masuk Nabi sallallahu alaihi wasallam menjumpai Sayyidah Duba'ah binti Zubair ibn Abdul Muttalib. Nah, Duba'ah binti Zubair ibn Abdul Muttalib. Maka berkata, ya Duba'ah, ya Rasulullah, ini uridul hajja wa ana syakiyah. Sesungguhnya aku pengen haji. Aku pengen haji itu artinya aku sudah niat haji, tapi aku sakit. Maaf, salah. Sesungguhnya aku pengen haji, artinya pengen ikut juga haji dengan Nabi ketika Hajatul Wada. Ya Rasulullah, aku pengen haji juga, sementara aku sakit. Maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hujji wastariti, hajilah kamu, buat syarat olehmu, anna mahalli haitsu habasatni, sesungguhnya tempat tahallulku ketika menahan ia sakit akan aku. Ketika Nabi mengumumkan haji untuk melakukan Hajjatul Wada, hampir semua sahabat ikut. Hampir semua sahabat ikut haji, termasuk keponakan atau sepupu Nabi, Sayyidah Duba'ah binti Zubair bin Abdul Muttalib. Nabi bin Abdullah bin Abdul Muttalib, beliau Zubair bin Abdul Muttalib, berarti sepupu Nabi. Sepupu Nabi adalah seorang wanita yang sakit-sakitan. Dia katakan kepada Nabi, ya Rasul, saya pengen juga haji sama kamu, sama engkau tahun ini, tapi saya sakit. Kalau sakit saya kambuh nanti bagaimana? Nabi katakan, haji saja, tapi kamu buat syarat dengan Allah, ya Allah, aku niat haji dan aku akan tahallul kalau sakitku datang. Itu maknanya anna mahalli haitsu habasatni, tempat tahallulku ketika sakit menghalang aku. Faqad dalla ala anna al-marad minal asbabil mubiha litahallul. Maka sungguh menunjukkan ia hadis tersebut, atau sungguh menunjukkan ia perkataan Nabi tersebut, atas sesungguhnya sakit itu termasuk sebab-sebab yang membolehkan tahallul. Wa hadza ma yattafiqu ma'a sama'atil Islam. Ini pendapat itu sesuai dan sejalan dengan toleransi Islam dan mudah hukum hakamnya Islam. Jadi intinya, siapa saja yang sudah niat haji atau umroh, sudah ihram, kemudian terjadi perkara yang tidak diinginkan, apapun bentuk musibahnya, sehingga dia tidak bisa menunjukkan haji atau umrohnya, dia boleh keluar dari ibadah haji dan umroh di tempat sana dengan cara menyembelih seekor kambing minimal
dan mencukur rambutnya. Nah, itu mazhab Imam Abu Hanifah. Sebelum dilanjutkan, ada pertanyaan dari dua hukum tersebut. Kalau misalnya nanti kalau dari haji daripada ahli sabun ini dia mengatakan hajinya itu pendapat wanita, berarti kita sebagai mazhab tadi boleh meninggalkan pendapat bagaimana sikap para pendapat masuk itu. Nah, kita buat pertimbangan-pertimbangan. Kalau pada saat itu kita sudah masuk kondisi darurat, kalau kita tetap bertahan di mazhab Imam Syafi'i, bakalan nggak bisa dilanjutkan, akan merepotkan dan menyusahkan banyak orang. Pada saat itu kita boleh kepada mazhab Imam Abu Hanifah. Saat itu kita katakan, saya hari ini, saya saat ini mau pindah kepada mazhab Imam Abu Hanifah. Karena kawan-kawan dah bilang, ini gara-gara kamu nih, kami nggak jadi umroh ntar. Udah 2 hari nih nggak pakai kolor. Nah, kawan-kawan, ya sabarlah, dosa kan sakit. Nah, berarti kami tinggalkan di sini ya, di rumah sakit nih. Oh nggak mau. Mana caranya? Menyusahkan satu orang, menyusahkan banyak orang gara-gara kita misalnya. Nah, saat itu kita pindah mazhab. Oke, saya mau pindah mazhab. Nah, selesai pindah mazhab, kita yang dirawat dulu. Nanti kalau sembuh, haji lagi. Kalau waktunya kan masih banyak, atau umroh lagi. Nah, selesaikan dulu perawatannya kalau sakit. Kalau nggak ada uangnya, itu lebih tepat sekali karena tidak mampu lagi. Uangnya hilang. Lain babnya kalau misalnya habis belanja di Madinah, mau berangkat lagi nggak ada ongkos. Oh, kalau itu nggak boleh dia pindah ke Hanafi, harus pindah dari Imam Syafi'i, dia lelang barang-barangnya itu. Nah, jual lagi untuk ongkos. Itu lain babnya. Nah, sekarang kondisinya ini, apakah kesalahan pribadinya, kecerobohannya, atau karena faktor luar? Kalau faktor luar, kita sarankan pindah saja, karena agama itu mudah. Allah mencintai, Allah menyukai pengamalan agama yang benar dan mudah. Hanafi, umrah wajib? Ya, Hanafi. Nah, ada yang nggak jelas? Mengenai tarjih tadi, teringat tentang satu kelompok dan orang-orang berkata bahwa kelompok tersebut tidak bermanfaat. Lalu salah seorang dari ulama mereka mengatakan, siapa yang mengatakan kami tidak bermazhab, tapi kami menggunakan tarjih. Jadi tarjih yang mereka gunakan dalam ibadah keseharian mereka apa itu dibolehkan. Seperti yang kita lihat dari kemarin-kemarin ini kan ditarjih terus sama Imam Mahdi. Iya. Jadi secara logika memang betul itu, yang paling masuk akal dan layak gitu dengan dalil-dalil. Bagaimana? Nah, pertama kita lihat dulu kapasitas tarjihnya. Siapa yang mentarjih? Kalau Syekh Ali As-Sabuni, beliau tidak mentarjih. Beliau katakan murni yang saya sampaikan itu hanya pendapat para ulama. Berarti beliau tidak mentarjih sebetulnya, tapi beliau mengedepankan tarjih. Dan bukan beliau yang mentarjih. Dia ke bahasa tadi apa? Allazi rajjanahu huwa ikhtaru syekhul mufassirin. Nah, sementara tarjih yang mereka katakan tersebut itu tarjih di kapasitas mereka.
mesti tahu dulu. Kita bisa saja ikut tarjihnya, tapi siapa orang-orang yang mentarjih itu? Kualitasnya, kapasitasnya sampai di mana? Kalau sekelas Syekh saja, beliau katakan, saya sebelum menulis kitab ini, saya sudah baca tafsir berapa ribu? Nah, berapa ratus kali beliau baca? Hah? 1000? 15? Oh iya, 15. Nah, lihat penjelasan beliau di mukadimah. Hah? 15 kali. Kali. Halaman mana? Wa kadza kana misli hadzal kitab haitsu lakhastu, aku ringkas apa yang dikatakan ulama mutaqaddimun mutaakhirun. Aku kumpulkan antara qadim yang hadis, kemudian ma'ukul satru syai'an, tidaklah aku menulis sesuatu sampai aku baca 15 kali dari sumber-sumber tafsir selain pada sumber bahasa dan hadis. Kemudian aku tulis ini muhadarat ma'ilal masadir lati naqaltu anha bi kulli daqqatin wa amanah. Nah, begitu. Kalau demikian kapasitasnya, nah, kita bisa terima tarjihnya, dan kita kadang-kadang memakai juga dalam kondisi darurat. Bukan asal sakit dikit kemudian tahlul, bukan. Lalu bagaimana kalau dia katakan seperti ini, dalam satu ibadah dia gunakan pendapat ulama-ulama terdahulu, pakai misalnya Imam Abu Hanifah, ibadah yang lain dia pakai misal ini, ibadah yang lain pakai ini, itu yang kuatnya itu dibolehkan. Kalau yang kuatnya boleh, bahkan bagus. Itu tidak dikatakan talfik. Misalnya ada wudu, dia pakai mazhab Imam Syafi'i mencuci seluruh muka, pakai mazhab Imam Malik menyapu seluruh, pakai mazhab Imam Hanafi menggosok-gosok anggota tubuh, menyela-nyelangi jari. Memilih pendapat-pendapat kuat dalam mazhab itu boleh sekali. Itu kaidah usulnya khuruju minal khilaf mustahab. Tapi enggak boleh talfik, pakai pendapat yang ringan-ringan. Nah, sekarang kalau tarjihnya mengarah kepada ihtiyat, enggak apa-apa. Secara otomatis dia telah mengamalkan satu mazhab pada hakikatnya. Kenapa? Karena ketika dia melakukan yang kuat-kuat tersebut, berarti sepakat seluruh mazhab, wuduknya, ibadahnya, sholatnya sah. Tapi realita yang terjadi, mana puasa dengan hisab? Tetap di mana? Nggak ada 4 mazhab. Mana kunut witir? Kunut witirnya di mana? 4 mazhab sepakat. Kemudian baca basmalahnya,
oke lah, itu khilafiyah, nggak ada masalah. Kemudian sholat tarawih 4 rakaatnya itu terjadi mana? Nah, kalau memang betul-betul tarjihnya itu nggak ada masalah. Tapi kalau ngomongnya tarjih tapi nggak jumpa dalam mazhab, itu kan tarjih namanya itu. Itu tarjih pendapat sendiri, memaksakan kehendak. Nah, Bu, ini angkat tangan mau tanya. Hukum ketiga, maza yajibu alal muhsir, apa yang wajib, muhsar, apa yang wajib terhadap muhsar, orang yang ditahan. Dia sudah niat haji, dia sudah niat umroh, tapi nggak bisa melanjutkan perjalanan sesuai dengan khilafiyah sebelumnya. Apa yang wajib? Wa aina maudi'in zabal hadiyah, di mana dia mesti sembelih hewan damnya. Al-ayatul karimah sarihatun fi, ayat yang mulia tersebut itu jelas sekali, sangat jelas dalam hal anna alal muhsar, sesungguhnya terhadap orang yang ditahan, orang yang tidak bisa melanjutkan perjalanan, ayyazbahal hadiyah, bahwa dia menyembelih hadiah, hewan ternak. Karena firman Allah yang berbunyi, fa in uhsirtum famastaysara minal hadi, maka jika kalian dikepung, kalian ditahan, maka apa yang mudah dari hadi, minimalnya adalah seekor kambing, sebaik-baiknya adalah sapi atau unta. Wa innama tujizus syah, hanya saja cukup seekor kambing, karena Allah katakan mastaisara, sesuatu yang mudah. Ini adalah pendapat jumhur fuqaha. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar, sesungguhnya beliau pernah berkata, badana au baqarah wala tujizus syah. Nah, itu Sayyidina Abdullah bin Umar. Onta atau sapi. Nah, onta atau sapi dan tidak cukup kambing. Wasahihu ra'yul jumhur, pendapat yang kuat adalah pendapat jumhur. Adapun tentang tempat, yuzbahu fil hadiyul ihsar, yang disembelih padanya hewan dam atau hadiah ihsar. Hadiah di sini bermakna murad, itu dam ihsar. Faqad ikhtalafa ulama fihi, sungguh berbeda ulama tentang hal tersebut atas beberapa kaul. Berkata jumhur, terdiri dari Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, bahwa dianya tempat adalah tempat dia ditahan, tempat dia terhalang untuk melanjutkan perjalanan haji atau umrahnya. Bersamaan ada ya tempat itu tanah halal atau tanah haram. Berkata Imam Abu Hanifah, la yanharahu ila fil haram. Fanhar la yanharahu, tidak boleh menyembelih ya serahkannya hadiah kecuali di tanah haram. Karena firman Allah, summa mahilluha ilal baitil atiq, kemudian tempatnya adalah ke Baitul Atiq. Berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, idza kana yastati'ul ba'sa ilal haram wajaba alaihi, apabila ada ya seseorang itu sanggup ya seseorang al-ba'sa bih, mengirimkan dengannya hadiah ke tanah haram, bisa dikirimkan kambingnya atau hewan damnya, wajib ia mengirimkan di atasnya seorang. Wailah jika tidak, yanharuhu, menyembelih ya seorang akannya hadiah di tempat ihsarnya seseorang.
Berkata Imam Fakhrul Razi, wa mansa'ul khilaf al-bahsu fi tafsir hadhil ayat. Sumber khilaf itu membahas tentang penafsiran ini ayat. Sumber khilaf itu membahas tentang penafsiran ini ayat. Berkata Imam Syafi'i, al-mahil pada ini ayat itu waktu. Summa mahilluha, bukan mahalluha tapi mahilluha. Nah itu mana waktu. Kemudian waktunya itu ke Baitul Atiq. Nah berkata Imam Syafi'i, al-mahil pada ini ayat itu mana zaman yang hasil padanya zaman oleh tahallul. Berkata Imam Abu Hanifah, bukan mahil itu ada isim makan. Nah di sanalah khilafiyahnya. Itu mahil atau mahal. Imam Abu Hanifah katakan mahil itu tempat. Imam Syafi'i katakan mahil itu waktu, isim zaman. Akhirnya terjadilah khilafiyah. Tarjih waraji ra'yul jumhur. Pendapat yang kuat adalah pendapat jumhur ulama, iktidaan karena mengikut dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haitsu ukhsira bil Hudaybiyah, ketika ditahan ya Nabi di Hudaybiyah, wa nahara biha, menyembelih ya Nabi di Hudaybiyah. Wa hiya laysa minal haram, dan tidaklah Hudaybiyah termasuk tanah haram. Nah, Hudaybiyah tidak masuk tanah haram. Maka Hudaybiyah bisa dijadikan mikot umroh. Maka kalau antum bagi umroh, ada 3 mikot yang ditawarkan: Tan'im, Ji'rana, sama Hudaybiyah. Padahal anal muhsar, maka menunjukkan ia hal tersebut, hadis tersebut, sesungguhnya muhsar itu menahan, sesungguhnya orang muhsar yang terhalang melanjutkan ibadah itu menyembelih hewannya haitsu yahillu fi haram atau fi hil, di mana saja dia tahallul. Nah, haitsu yahillu, di mana dia tahallul, apakah di tanah haram atau di tanah halal. Baru saja keluar Madinah, kemudian lewati Zulhulaifah, dia niat ihram, naik mobil terpeleset kakinya, patah, dirawat 3 hari. Nah, selama perawatan kan perlu nanti itu cukur bulu, nah cukur kepala, mau dijahit. Tentu dia akan banyak melakukan pelanggaran ihram. Nah, tahallul dulu deh. Nah, tahallul di sana dengan nyembelih minimal seekor kambing. Nah, adapun firman Allah yang berbunyi hadiyam balighal Ka'bah summa mahilwa ila Baitul Atiq fadzalik, maka demikian firman Allah sebenarnya dikatakan oleh Imam Syaukani fil amni, dalam keadaan aman, alladzi yumkinuhu wusul ilal bait, yang memungkinkan akannya seseorang sampai ke Baitullah. Wallahu ta'ala a'lam. Itu panjang. Hukum yang keempat panjang. Apa hukumnya orang mutamatti melakukan haji tamattu yang tidak dapat hadiah? Nah, dah habis kambing diborong orang semuanya. Nah, ada lagi sisa. Apa hukumnya? Bagaimana caranya? Nah, cukup insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah.